berita di Football Premier, seorang pengamat juga sudah mengatakan bahwa Pascal Struijk itu sedang diamati dan kemudian bisa on the way menuju ke Indonesia untuk dinaturalisasi. Sangat cepat prosesnya, dari Pak Menpora ke Pak Menkum, lalu ke Pak Mensesnek, lalu ke Pak Presiden. We should be clinical enough in these moments to capitalize, and then if the game is 1-0. Saya sudah sedang proses nanti dari pemerintah ke DPR. Pascal Struijk resmi dinaturalisasi timnas Indonesia. Langkah gercep Patrick Kluivert dan Erick Thohir demi lolos Piala Dunia 2026. Dua laga, satu mimpi. Ronde 4 menggemparkan. Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang setelah melalui proses panjang. Pascal Struijk, bek tangguh yang selama ini memperkuat Leeds United di Liga Inggris, akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Keputusan ini sekaligus memastikan bahwa Struijk bisa langsung membela timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengumuman monumental tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama pelatih kepala Patrick Kluivert dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta. Kehadiran Struijk dianggap sebagai langkah cepat, tepat, dan strategis untuk memperkuat lini belakang Garuda, sekaligus membuktikan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan mimpi besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir menjelaskan bahwa naturalisasi Struijk adalah hasil kerja sama erat antara PSSI, pemerintah, serta dukungan berbagai pihak. Presiden RI disebut ikut memantau proses ini. Ini bukan hanya soal sepak bola, ini soal kebanggaan bangsa. Kehadiran Pascal Struijk adalah simbol bahwa Indonesia serius menuju Piala Dunia 2026. Kami berterima kasih pada pemerintah yang bergerak cepat, tegas Erick. Patrick Kluivert yang duduk di samping Erick juga menyampaikan rasa leganya. Dia back modern, bisa main sebagai charter back maupun back kiri. Indonesia sangat membutuhkan pemain seperti dia, terutama di babak penting seperti ronde 4. Dua laga satu mimpi, jalan berat timnas. Slogan baru, dua laga satu mimpi pun menggema. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga krusial di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan yang menanti tidaklah ringan, mulai dari raksasa Asia hingga tim-tim berpengalaman di kancah dunia. Para penggawa Garuda sadar, mimpi lolos Piala Dunia tinggal selangkah lagi. Namun, dibutuhkan mental baja, kekuatan penuh, serta tambahan kualitas Eropa. Disinilah peran Pascal Struijk menjadi vital. Nama Pascal Struijk tentu tidak asing bagi pencinta sepak bola Eropa. Pemain berusia 25 tahun itu lahir di Belgia, besar di Belanda, dan berkarir di Inggris bersama Leeds United. Ia memiliki rekam jejak solid di Premier League dan dikenal sebagai bek serba bisa dengan postur menjulang 190 cm. Struijk sempat mencuri perhatian karena tampil konsisten menghadapi striker kelas dunia seperti Harry Kane, Mohamed Salah, hingga Erling Haaland. Statistiknya menunjukkan kemampuan duel udara yang sangat kuat, disertai akurasi tackle yang tinggi. Kini dengan status WNI, Struijk siap menuliskan lembaran baru, membela merah putih. Begitu pengumuman resmi keluar, media sosial Indonesia langsung meledak. Tagar "Welcome Struijk" dan Garuda mendunia bertengger di puncak trending. Ribuan komentar mengalir di akun resmi PSSI dan sang pemain. Di beberapa kota besar, kelompok supporter bahkan menggelar konvoi kecil menyambut kabar ini. Mereka menyalakan flare merah putih, bernyanyi lagu kebanggaan seakan Indonesia baru saja meraih kemenangan besar.
Menurut pengamat sepak bola Asia, kedatangan Struijk membuat timnas Indonesia naik kelas. Jika sebelumnya Garuda banyak mengandalkan pemain lokal plus naturalisasi dari Eredivisie, kini hadir sosok dengan pengalaman tempur di Premier League. Patrick Kluivert sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak hanya menginginkan naturalisasi pemain asal luar negeri secara sembarangan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menegaskan bahwa semua langkah ini adalah bagian dari roadmap besar menuju Piala Dunia 2026. Indonesia tergabung di grup yang sangat berat. Lawan-lawan yang dihadapi merupakan tim elit Asia. Namun, justru inilah momen yang bisa menguji kualitas Garuda. Kluivert menyebut bahwa strategi bertahan dan serangan balik cepat akan menjadi kunci. Dalam sesi latihan pertama bersama timnas di Jakarta, Pascal Struijk langsung menjadi pusat perhatian. Para pemain lokal menyambutnya dengan hangat, sementara ratusan supporter memadati pinggir lapangan. Struijk terlihat cepat beradaptasi. Ia beberapa kali memberikan instruksi pada bek lain, menunjukkan kepemimpinannya. Kabar naturalisasi Struijk tak hanya heboh di Indonesia, media Belanda, Inggris hingga Asia mencatat peristiwa ini. Di balik euforia ada pula tekanan besar. Struijk dituntut langsung tampil maksimal. Apalagi 2 laga round 4 bukan pertandingan biasa. Namun, Kluivert menegaskan bahwa tim tidak ingin membebani sang pemain. Perjalanan timnas Indonesia kini benar-benar memasuki babak baru. Dari tim yang dulu sering diremehkan, kini Garuda diperhitungkan di Asia. Kehadiran Patrick Kluivert, kolaborasi dengan legenda lain seperti Sintayong ditambah gebrakan Erick Thohir, semuanya membentuk kekuatan besar. Kini dengan Pascal Struijk di lini belakang, optimisme makin menguat. 2 laga, 1 mimpi. Bukan sekedar slogan, ini adalah tekad bangsa untuk membuktikan bahwa Merah Putih layak terbang tinggi di Piala Dunia 2026. Sejarah telah mencatat Pascal Struijk resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Langkah cepat PSSI, strategi brilian Patrick Kluivert, dan dukungan penuh Erick Thohir membuka peluang besar bagi Garuda. Euforia supporter, sorotan dunia, hingga harapan besar seluruh rakyat Indonesia kini bertumpu pada tim ini. 2 laga krusial menanti, dan hanya kemenangan yang bisa membuka jalan menuju mimpi. Apakah Indonesia mampu? Waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal pasti, mimpi yang dulu terasa jauh, kini semakin dekat. Dan Pascal Struijk menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah itu.